Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Trulistari dengan NIM 2018 105 103 11062 akan mereview jurnal dengan komponen-komponen yaitu nama penulisnya Ibrahim Maili Ika Permata Wahyu Ari Wibowo dengan judul artikel ilmiahnya Dampak Perdagangan Internasional di Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Aplikasi Struktural Path Analysis. Kemudian tahun penulisannya April 2015. Latar belakang dari jurnal ini adalah bahwa perlunya adanya akses pasar-pasar luar negeri yang diperluas sehingga dapat mendorong volume ekspor di Indonesia dan diharapkan dengan berkembangnya ekspor di Indonesia, maka pada akhirnya dapat membantu mendorong perekonomian di Indonesia. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan produk domestik bruto atau PDB. Secara ekonomi, perdagangan internasional juga akan berpengaruh terhadap aspek-aspek konsumsi, produksi, dan distribusi pendapatan. Dalam model perdagangan standar, sebuah negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan melakukan spesialisasi, memproduksi, dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Dan sebaliknya, negara tersebut lebih baik mengurangi produksi serta mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, bagian kedua dari paper ini yang menguraikan teori dan landasan berpikir tentang bagaimana eksternal shock dapat berdampak pada perekonomian negara lain. Bagian ketiga menyajikan data dan metodologi yang digunakan, sementara bagian keempat menyajikan hasil perhitungan dan analisisnya, dan yang bagian kelima menyajikan kesimpulan, saran, dan implikasi kebijakan dan menjadikan penutup pada paper ini. Tujuan dari paper ini adalah satu, untuk memberikan sumbangan bagi kajian sektor eksternal, khususnya perdagangan internasional di Indonesia, dan yang kedua, memberikan pemahaman terhadap dampak perdagangan di internasional di Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian adalah metode. Dalam rangka mengevaluasi dampak perdagangan luar negeri dunia terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dalam studi ini akan memanfaatkan dua perangkat analisis, yaitu Sistem Neraca Sosial Ekonomi atau SNSE tahun 2008 di Indonesia dan Structural Path Analysis atau SPA. Adapun pemanfaatan SNSE pada tahun 2008 dikarenakan belum adanya SNSE terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Sistem Neraca Sosial Ekonomi atau Social Accounting Metric atau disingkat SAM merupakan suatu sistem kerangka data yang disajikan dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dan keterkaitan antara keduanya secara komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. Dalam sistem neraca sosial ekonomi atau SNSE di Indonesia, semua transaksi perdagangan yang terkait dengan luar negeri dirangkum dalam neraca luar negeri atau Rest of the World ROW. Sebagai suatu sistem kerangka data yang komprehensif dan terintegrasi, SNSE mencakup berbagai data ekonomi dan sosial secara konsisten karena menjamin keseimbangan transaksi dalam setiap neraca yang terdapat di dalamnya. SNSE juga bersifat modular karena dapat menghubungkan berbagai variabel ekonomi dan sosial di dalamnya, sehingga keterkaitan antara variabel-variabel tersebut dapat diperlihatkan dan dijelaskan oleh perangkat kedua adalah metode analisis jalur atau structural path analysis.
Nah, ini adalah merupakan analisis kedua. Yang dimaksud dengan structural path analysis itu atau SPA tadi adalah dengan menggunakan metode ini, jalur dampak dari setiap komoditi ekspor maupun impor ke akun lain di dalam SNSE tahun 2008 dan berakhir ke rumah tangga akan dapat terlihat lebih jelas. Dengan SPA ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan yang berisi jalur-jalur yang menghubungkan pengaruh dari suatu sektor pada sektor lainnya dalam suatu sistem sosial ekonomi. Dalam studi ini, pembahasan hasil SPA difokuskan pada simpul awal adalah adanya injeksi terhadap elemen utama sektor-sektor potensial yang memberikan dampak terhadap penerimaan institusi melalui jalur-jalur tertentu. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini akan menghasilkan beberapa analisis. Nah, di sini ada dua analisis. Yang pertama yaitu analisis jalur injeksi komoditi ekspor terhadap kesejahteraan masyarakat atau pendapatan pada rumah tangga. Yang dimaksud tersebut adalah secara umum aktivitas ekspor akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui sektor produksi yang bersangkutan. Setelah itu akan melalui jalur faktor produksi yang berupa tenaga kerja dan modal, dan kemudian berakhir ke rumah tangga. Oleh karena itu, dalam analisis ini yang akan dilihat adalah pengaruh ekspor komoditi terhadap tenaga kerja atau modal tadi, dan seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap rumah tangga. Dalam analisis tadi juga terbagi atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1, komoditi industri makanan, minuman, dan tembakau, yang merupakan kelompok terbesar yang persentase global efeknya terbesar yaitu 14,5%. Nah, nilai ini melalui jalur tenaga kerja berpendapatan rendah di kota dengan efek pengganda sebesar 1.823. Efek pengganda terbesar bukan berasal dari jalur tersebut, namun justru melalui pekerja berpendapatan rendah di desa yang berjumlah 2.878. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari ekspor komoditi ini lebih mempengaruhi pekerja-pekerja di desa, namun secara agregat justru rumah tangga kota yang menerima pendapatan lebih besar. Yang kedua, komoditi industri, permintalan, tekstil, pakaian, dan kulit, yang memberikan efek kepada rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas di kota dengan prosentase global efek sebesar 32,2% melalui jalur modal atau bukan tenaga kerja, serta yang melalui jalur ini juga akan memancar ke rumah tangga menengah ke atas desa dengan prosentase efek global sebesar 24,7%. Yang ketiga yaitu komoditi industri kayu dan barang dari kayu. Dampak dari ekspor komoditi industri kayu ini dan barang dari kayu secara agregat menggambarkan bahwa kelompok rumah tangga yang berpendapatan minim di kota terkena dampak terbesar. Kemudian yang keempat yaitu komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan, dan barang dari logam dan industri, yang mempunyai persentase efek global terbesar yaitu 40,8%. Sehingga kesimpulannya, meskipun pengusaha rendah di kota mempunyai efek global yang tertinggi, tetapi masih kurang kuat jika dibandingkan efek dari modal dan pekerja yang berpendapatan rendah di kota. Yang pengaruh terbesarnya mempengaruhi pendapatan rumah tangga menengah ke atas kota, menengah ke atas desa, dan minim kota. Dan yang kelima yaitu komoditi industri kimia, pupuk, hasil dan tanah liat, semen.
Menurut kelompok berpendapatan memperoleh pancaran yang sama besar menurut proporsinya, baik oleh jalur tenaga kerja maupun jalur modal dilihat dari arah origin ke destinasinya. Dan analisis yang kedua yaitu analisis jalur kejutan komoditi impor terhadap kesejahteraan masyarakat atau pendapatan rumah tangga. Yang dimaksud di sini adalah berdasarkan hasil pengolahan paket program MATS terdapat 168 jalur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di awal subbab ini, yakni jalur dengan baik awal berasal dari komoditi impor dan berakhir di institusi rumah tangga yang memiliki pengaruh global minimal 0,001 dan persentase minimal 2,5%. Untuk lebih menyederhanakan analisis, maka dari semua titik awal atau komoditi impor yang memiliki tujuan rumah tangga yang sama, hanya dipilih jalur yang memiliki persentase global yang tersebar. Yang ditemukan ada banyak 83 jalur yang memenuhi kriteria ini, di mana secara umum jalur yang dilalui terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jalur yang melalui sektor perdagangan, kemudian melalui sektor produksi sebelum akhirnya mencapai institusi rumah tangga. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur yang melalui penerimaan pajak dan kemudian diterima oleh pemerintah sebelum akhirnya mencapai institusi rumah tangga. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya terkait analisis jalur injeksi komoditi ekspor terhadap kesejahteraan masyarakat atau pendapatan rumah tangga berdasarkan hasil analisis jalur struktural terhadap kelompok komoditi pertanian dan industri, maka dapat dikatakan bahwa secara umum komoditi-komoditi barang tersebut semuanya melibatkan jalur tenaga kerja dan modal. Perbedaannya adalah bahwa pada kelompok pertanian didominasi melalui jalur tenaga kerja. Terkait analisis jalur ke komoditi impor terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan jalur yang melalui sektor perdagangan, komoditi impor yang digunakan oleh sektor produksi lain yang secara implisit melalui jalur faktor produksi. Faktor produksi yang terlibat dalam proses ini terdiri dari pekerja dengan pendapatan menengah di perkotaan dan pengusaha berpendapatan menengah di pedesaan maupun di perkotaan. Dalam saran kebijakan, pemerintah kiranya dapat memberikan bantuan dalam peningkatan kemampuan daya saing atau supply side, seperti capacity building kepada rumah tangga non-pertanian yang berpenghasilan minim atau RTM, baik di desa maupun di kota, serta rumah tangga buruh tani, sehingga kedepannya pemerataan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan di seluruh jenis rumah tangga dapat tercapai. Kemudian saran di sini di dalam jurnal ini sudah tertata rapi, sudah bagus dalam penulisannya. Tetapi jika boleh saya memberi saran untuk jurnal ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, sebaiknya menggunakan menggunakan gaya penulisan yang lebih simpel sehingga memudahkan para pembaca kaum awam untuk mudah memahami isi dari jurnal ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.